Baik Bapak Ibu, mitra nasa yang sangat luar biasa dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini saya sudah bersama narasumber kita, konsultan kita di bidang perkebunan. Siapa beliaunya? Beliaunya adalah Bapak Insinyur Eko Zulkifli. Itu selamat siang. Pagi. Semangat pagi. Iya. Terima kasih Pak Eko Iya, untuk sama-sama, waktu dan ilmunya nanti yang mau di-sharingkan untuk semua mitra nasa di sini, bahwasanya karena melihat potensi terutama di perkebunan ya, ini kelapa sawit itu potensinya memang sangat luar biasa dan juga belum tergarap ya. Artinya apa? Walaupun dengan adanya luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia kurang lebih ada 16 juta hektar ya, tetapi belum ada dari 3% yang tergarap dengan menggunakan produk NASA. Nah, dengan ada potensi ini, mari kita belajar bersama-sama, kita gali, kita cari informasinya, kita cari ilmunya ya dari beliaunya. Ya, untuk itu waktu kami persilakan untuk Pak Eko. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Semangat pagi. Oke, mitra NASA sekalian dimanapun Anda berada, ya dari Sabang sampai Merauke, ada yang di Hong Kong tadi Pak Sigit ya? Ya, ada dari Hong Kong. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya bisa Ramadan kali ini lebih baik dibandingkan Ramadan yang tahun lalu. Amin. Dan semoga juga bisa sampai finish ya, sampai Syawal nanti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membicarakan, tadi sudah sampaikan di spill oleh Pak Sigit ya, tentang fenomena buah abnormal. Ya. Ya, jadi dan mungkin saya cerita sebagai mukadimah. Jadi kalau tanaman sawit itu, kalau kita bicara tentang abnormal, itu tidak hanya bicara tentang buahnya saja, tapi juga bicara juga tanamannya. Ya, pohonnya. Ya. Tapi karena hari ini kita mengkhususkan di buahnya, maka mungkin kita akan lebih banyak bicara tentang buahnya. Ya. Tapi juga akan kita bahas sedikit tentang tanamannya. Ya. Karena itu ada hubungannya ya. Ya, karena ada hubungannya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat ya, atau pernah mendengar. Karena kalau melihat berarti datang ke kebunnya melihat sawitnya. Ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah melihat pohon sawit secara langsung ya, mungkin baru mendengar ya. Ya. Jadi saya pernah menyampaikan satu materi, bahkan pernah saya nulis di majalah Sawit Indonesia, itu tanaman sawit yang dikenal namanya kronisis. Ya. Jadi bentuknya tanaman itu daunnya patah-patah, terus dilihat tidak menarik ya. Tapi ternyata tanaman seperti itu tidak signifikan dalam menurunkan produksi. Ya. Ya, jadi ibaratnya tanamannya itu kalau dilihat kurang bagus, kurang enak dilihat, tapi secara produksi nggak ada masalah. Ya. Nah, itu Buahnya bagus, normal ya. buahnya normal. Ya. Tapi tanamannya tapi memang itu sifatnya genetis dan dia bisa dengan faktor-faktor penunjang ya, unsur haranya diberikan dengan baik, itu nanti akan kembali normal ya. Nah, itu tanamannya. Nah, kemudian tanaman abnormal lainnya, kalau itu tidak termasuk abnormal, tapi kalau orang tidak tahu tentang ini menganggap itu tanaman abnormal, padahal itu enggak abnormal ya, itu normal. Nah, contoh misalkan kita mendengar ada pokok non-value. Non-value itu pokok yang tidak menghasilkan. Mungkin pernah mendengar pokok gajah. Ya. Jadi tanamannya itu luar biasa, batangnya itu besar, pelepahnya besar-besar, tapi tidak ada bunganya. Ya. Kosong. Ya, fertil ya, itu tanaman abnormal. Nah, beberapa lagi ada tanaman dia tanamannya itu daunnya itu seperti berdoa. Berdoa itu dia naik ke atas, jadi tidak melengkung. Tegak dia. Aku, itu. Ya. Jadi tanaman yang juga. Betul ya. Itu beberapa contoh tanaman. Nah, tentu saja kalau kita bicara tanaman abnormal berarti buahnya pasti nggak ada. Ya. Nah, karena hari ini kita bicara tentang buahnya yang abnormal, maka beberapa istilah-istilah yang kita kenal
di kebun sawit buah yang abnormal itu seperti apa, ya. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat dengan berbagai macam media ya, di Google bisa dilihat ya foto-fotonya. Ya. Sebenarnya saya udah menyiapkan ya, tapi mungkin karena ada kendala teknis kita tidak bisa menampilkan foto-foto tentang tanaman abnormal. Cuman saya ingin memberikan ini saja, memberikan gambaran dulu tentang buah-buah abnormal. Pertama mungkin pernah mendengar buah banci. Ya. Nah, buah banci ya. Buah banci itu gini, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya buah banci itu adalah bunga betina yang tidak dibuahi secara sempurna oleh bunga jantan, sehingga yang muncul adalah durinya. Jadi di ujung duri itu muncul muncul buah. Di ujung duri muncul buah. Jadi buahnya itu bukan pada di tandan buah segarnya, tetapi di ujung-ujung duri. Nah, sehingga orang menyebutnya ini antara bunga jantan sama bunga betina. Nah, jadi orang menyebutnya sebagai buah banci. Ya. Nah, itu termasuk buah abnormal. Nah, kalau buah banci ini tentu saja itu sangat signifikan menurunkan produksi. Ya, bukan hanya produksi, dia tidak bisa dibawa ke pabrik. Itu termasuk buah yang disortir itu. Ya. Ya. Betul. Kalaupun mau diambil mungkin brondolannya itu pun juga sedikit. Nah, itu namanya buah banci. Nah, kemudian yang kedua itu namanya buah kempet, Pak Sigit. Jadi buah kempet itu bunga betina yang itu tidak berkembang sempurna. Jadi dia seperti dompet aja. Jadi kalau buah yang normal itu awalnya seperti dompet, nanti dia membuka, jadilah bunga betina, lalu kemudian disebuki oleh bunga jantan, dan akhirnya dia menjadi buah yang normal sehingga jadi brondolan dan bagus. Itu. Nah, kalau buah kempet tadi itu dia buahnya tidak berkembang. Nah, itu tidak berkembang dengan sempurna. Ya. Nah, kalau bunga tidak sempurna, apalagi ini tidak bisa dijual ke pabrik. Nah, terus kemudian ada tadi buah kempet, buah banci, terus kemudian ada buah batu. Nah, ada juga orang mengatakan buah batu. Nah, buah batu ini sebenarnya itu sudah terbentuk, jadi bunga betina yang sudah dibuahi oleh bunga jantan terbentuk menjadi buahnya berkembang sempurna. Namun proses pematangannya itu tidak bisa kita ketahui. Ya, maksudnya gini, buahnya tetap warnanya hitam terus. Jadi kalau buah sawit itu kan kalau yang normal mulai dari nyari hitam, nanti dia berubah menjadi merah sampai kemudian bisa kita panen. Ya. Atau awalnya hijau, lama-lama jadi oren, menguning, baru merah dan nah kalau buah batu itu dia juga termasuk buah abnormal, dan kemudian kalau kita bawa ke pabrik itu secara berat dia berat, tapi kalau kita menyebutnya itu mungkin lebih didominasi oleh buah yang jenisnya dura. Dura itu sabutnya tipis, kemudian cangkangnya tebal, kernelnya juga kecil, sehingga yang jadi minyak sedikit. Jadi cuma tebel ini cangkangnya aja ya. Ya, itu yang kemudian buat. Nah, kemudian orang ada juga menyebutnya buah cengkeh. Padahal sebenarnya mirip, jadi bunga betina yang kemudian sebenarnya siap dibuahi, maka kita menyebutnya bunga cengkeh. Nah, bunga betina itu seperti cengkeh yang itu dia dibuahi. Nah, tapi karena proses pembuahannya tidak sempurna, jadi bentuknya hanya seperti bunga cengkeh saja, jadi nggak bentuk buah. Ya, jadi tidak bentuk buah. Jadi orang menyebutnya buah abortus. Buah abortus itu gini, terjadi pembuahan tetapi mengalami keguguran. Kalau manusia itu ya, belum sampai matang, belum masih matang dia udah gugur. Itu abortus. Ya. Artinya sudah terbuahi, sudah berbentuk brondolnya kecil-kecil, tapi tidak bisa membesar terus sampai akhir masa sekitar 5,5 sampai 6 bulan buahnya nggak ada jadi brondolnya. Ini namanya buah abortus. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada siang hari ini. Ya. Nah,
nanti bisa dilihat contoh-contohnya gambarnya seperti apa ya. Nah, gambarnya sebenarnya di sini ada. Nah, ini gambarnya. Nah, ini. Terus atau ada juga tanaman yang buahnya itu tidak ada satupun bunga betinanya, adanya bunga jantan. Memang itu tujuannya untuk apa, membuahi itu yang tanaman lainnya ya, buah. Itu betina bisa lainnya, jadi itu kalau memang tujuannya itu karena sebagai pohon indukan bunga jantan nggak ada masalah. Ya. Tapi yang jadi persoalan ketika kita nanam sawit ternyata kok Munculnya harapannya muncul. munculnya bunga betina sama bunga jantan, bunga betinanya nggak muncul. Ya. Nah itu jadi ini yang sering. Nah buah kempet, buah banci, buah abortus, ini semuanya faktor-faktornya macam-macam pasti. Ya, ya. Ya, jadi itu yang kita bahas. Mungkin kita bahas satu persatu. Oke, nah ini bentuknya gini. Kalau bisa kelihatan nih. Ya. Nah, kalau pasti Buat bisa sayanya lihat nih. nggak bisa melihat Iya. ya, karena ya kami mohon maaf ya untuk Mitra NASA semuanya karena terjadi kendala teknis ini untuk PPT nggak bisa Tertampilkan. tertampil, Tapi nanti ya, kita kirimkan. ya, Saya ya. kirimkan lewat Oh iya, bisa. di nanti FB. untuk filenya Nah. nanti akan dikirim melalui grup ya, Iya. TV ya. Bisa Dan nanti nanti. Bapak Ibu bisa melihat, oh Bisa ternyata di-download. buahnya seperti ini. Tapi untuk kali ini kami sebagai tim Desa TV mohon maaf jika tidak bisa menampilkan materi yang Iya. disampaikan pada siang hari ini. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ketika kita sudah punya gambaran tentang buah cengkeh, terus kemudian buah abortus, kemudian buah kempet, buah batu, ya. buah banci. Nah, tentu ada satu pertanyaan, solusinya bagaimana? Nah itu Gitu kan? kesimpulannya kan itu pertanyaannya. Iya kan? Nah, memang semuanya buah-buah ini kan membawa apa ya sendiri-sendiri, artinya oh terjadinya buah banci itu apa, kekurangan apa dan lain sebagainya. Oh buah batu itu kendalanya awalnya karena apa, itu Ya. kan setiap itu pasti berbeda-beda Pak Eko ya. Betul. Iya. Ya. Nah, jadi saya dulu pernah ke Kalimantan Barat, itu namanya maksudnya Kabupaten Sambas. Kecamatannya itu Paloh. Paloh itu sekitar 20 km lagi sedikit saja udah nyampe Malaysia. Ya. Ya. Sambas. Jadi waktu itu saya masih ingat bersama Pak Didi. Pak Didi dari Malang, Ya. leader kita. Didi Wahyudi ya. Didi Wahyudi sama beliau ya, mungkin nanti kalau beliau menyaksikan ini mungkin beliau pasti ingat ya. Jadi saya masuk di sebuah kebun Pak Sigit. Jadi ada satu kebun, ini unik ya. Saya mencari buah normal nggak ketemu. Jadi saya masuki kebun itu, Ya. mulai dari jalur satu, beberapa jalur saya masuki, gawangan masuki, kok saya nggak ketemu buah normal. Yang saya ketemu buah abnormal. Hampir semuanya Iya. di kebun itu Pak Eko. Iya, buah abnormal. Tapi yang menarik, ada satu jalur itu terbentuk, bukan satu jalur, mungkin ada beberapa pohon terbentuk buahnya normalnya luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi buahnya keliling tuh, buahnya keliling, terus kemudian brondolannya itu bernas-bernas, bagus-bagus. Itu kalau saya timbang itu sekitar 20 kiloan itu. Satu janjang. Satu janjangnya. Ya. Terus nah, saya kan penasaran. Terus saya tanya sama pemilik kebun, "Pak," dia bilang, "dari seluruh jalur yang kita lewati, hanya ini, jalur ini nih. Ada beberapa pohon yang buahnya normal. Ya. Bapak lakukan apa di pohon ini?" Nah, terus dia, "Iya Pak Eko, saya itu sudah kehabisan cara," dia bilang. "Kebun saya ini kok kayak gini." Lalu saya iseng-iseng, saya lakukan praktek praktek percobaan lah dia bilang. Ya. Jadi saya cari bunga jantan ke kebun tetangga. Karena saya kalau nyari bunga jantan di kebun saya enggak ketemu, dia bilang. Ya. Nah, lalu Bapak apakan? Ya saya lakukan penyerbukan manual. Jadi dia potong. Jadi, nah ini menarik. Bunga jantan itu ketika dia muncul dan kemudian bunga itu memiliki kualitas yang bagus dan memang siap untuk dijadikan sebagai bunga untuk penyerbukan, itu hanya berlangsung usianya hanya 3 sampai 6 hari. Ya. Bunganya sendiri ya. Ya.
Jadi bunga itu, masa bunganya, ya, penyerbukannya ya. bunganya itu Ya. yang layak untuk kita jadikan sebagai penyerbukan itu hanya 3, karena nanti setelah 6 hari atau 7 hari, 8 hari, bunga itu lama-lama layu, udah nggak bisa dijadikan sebagai bahan penyerbuk. Ya. Nah, jadi masa yang paling bagus itu ketika bunga jantan itu muncul sekitar 3 hari itu paling bagus, ideal. Dia dipotong, lalu dia lakukan penyemburukan manual di bunga betina yang bentuknya seperti bunga cengkeh tadi, yang siap dibuahi. Jadi ibaratnya ini masa suburnya itu di bunga betina pun juga ada. Okay. Nah, bentuknya itu seperti bunga cengkeh Pak Sigit. Nah, jadi kalau bunga cengkeh ini tidak diserbuki, maka dia akan muncul seperti bunga tadi. Jadi buah abortus, buah banjir dan sebagainya. Lalu dengan melakukan penyemburukan manual, ya dia cerita. Dan alhamdulillah Pak, ini pohon yang bagus-bagus saya bukan penyemburukan manual. Nah, kalau hanya 1, 2, 3 atau 10 pohon kita lakukan penyemburukan manual, nggak ada masalah. Jumlahnya udah ribuan hektar. Ya kan? Itu pun kalau tanamannya masih pendek. Kalau tanamannya sudah tinggi, pakai tangga apa kan? Nah, jadi tapi itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak tadi itu bisa saja dilakukan dengan catatan bahwa tanamannya masih mudah dijangkau, terus tanamannya nggak terlalu banyak yang jadi masalah seperti itu, bisa lakukan. Nah, lalu yang kedua yang kita lakukan adalah pertama, selain melakukan penyemburukan manual tadi, maka yang kita lakukan adalah kita itu bisa mendatangkan kumbang penyerbuknya. Nah, jadi persoalannya ada 2 nih. Pertama, kalau di lokasi itu tidak ada bunga jantan yang bagus. Yang kedua, kalaupun ada bunga jantan tetapi kumbangnya juga nggak ada. Nah, ini juga persoalan. Tidak ada yang membantu untuk penyerbukan. Karena penyerbukan itu ada beberapa macam ya. Bisa melewati angin, lewat angin ya. Yang paling efektif dengan kumbang. Nah, kumbang itu ini luar biasa. Jadi namanya Eladebius cameronicus, nama kumbangnya. Eladebius cameronicus. Karena ada kata Kamerun, kita udah tahu nih aslinya nih kumbang ini dari Kamerun. Bener. Jadi Eladebius cameronicus ini dia dari aslinya dari Kamerun, Afrika. Emang karena tanaman sawit sebenarnya tanaman Afrika. Nah, daya jelajah si kumbang ini itu 5 kiloan. Jadi jauh Pak Sigit. Jadi kalau 5 kilo itu kan kalau blok sawit itu kan cuma 1 kilo ke sananya 300 ya. Jadi kalau radiusnya ya. Kalau 5 kilo itu bisa 5 blok dia. Jadi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan kita mendatangkan kumbang penyerbuk. Caranya bagaimana? Nah, itu ada istilahnya hatch and carry. Hatch and carry itu apa? Jadi ini hasil percobaan petani sawit sebenarnya. Jadi bukan penelitiannya. Jadi petani sawit itu melakukan percobaan dengan cara apa? Dia buat gini. Dia buat seperti kandang jangkrik, ya ukurannya segi 4 ya, sekitar 2 kali 1, 2 meter, ya, enggak 2 meter, 1 meter, 1 kali 1, ya 2 kali 1 meter betul, 2 kali 1 meter dia buat. Nah, lalu dia mengambil bunga jantan, dipotong. Lalu diletakkan di wadah itu di dalamnya. Karena apa? Sebenarnya di dalam bunga jantan itu, apalagi yang sudah layu itu, di dalamnya itu ada telur-telurnya kumbang sebenarnya. Jadi kumbang itu bertelur di situ. Nah, artinya dia melakukan produksi pengembangbiakan kumbang gitu, ya kan? Pengembangbiakan kumbang. Udah setelah itu Pak Sigit, dia tutup dengan streaming. Streaming itu kalau kita kawat nyamuk ya. Nah, kawat nyamuk. Jadi itu di situ. Nah, dia tunggu sekitar 1 pekan ya. Nah, yang artinya bunga-bunga jantan dia masukkan itu. Nah, setelah dia sudah berkembang biak, ya, lalu kalau misalkan di lokasi kebun itu ada persoalan bunga jantan yang nggak ada, ya. Jadi dia ambil bunga jantan, dia masukkan ke seperti semprotan nyamuk itu yang zaman dulu. Zaman dulu kan ada semprotan nyamuk itu yang warnanya hijau yang kita semprot. Nah, dia kumpulkan bunga jantan itu, serbuk bunga jantan itu dia semprotkan di dalam peti tadi, semprotan supaya itu nanti mengenai punggungnya kumbang-kumbang tadi.
Ya, ya. Nah, ketika nanti kita buka streamingnya, Ya, nanti kumbangnya lepas, ya. dia udah membawa serbuk bunga betul, jantan. betul. Nah, itu yang dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga ini penting karena apa? Kumbang itu kan termasuk jenis serangga sebenarnya, kumbang ya. Betul. Nah, ketika terjadi persoalan ada serangan hama penyakit di tanaman sawit, kadang kita gebiah uyah kata orang kita ya. Gebiah uyah itu pokoknya pakai insektisida kimia. Yang ternyata disinyalir insektisida kimia itu menyebabkan kumbang penyebuk juga mengalami kematian. Ya. Bayangkan. Ya seharusnya itu membantu penyerbukan malah kena mati. Ya karena tadi dia pakai inseknya gebiah uyah. Ya. Jadi kumbang. Nah, sehingga saran kita adalah ketika di kebun itu ada persoalannya bunga kempet, buah banci, buah batu, terus buah abortus dan sebagainya, hindari penggunaan inseksida kimia. Ya, seminimal mungkin, pokoknya kalau bisa nggak perlu pakai. Nah, solusinya apa? Ya sudah, kalau terjadi misalkan serangan hama ulat api yang pernah kita bahas dulu kan, kemarin. Kita pakai BVR. Nah, kalau BVR itu ya cuman dia tidak akan mematikan kumbang penyerbuк, enggak. Ya, karena BVR itu khusus agensia hayati memang khusus untuk hama organisme pengganggu. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah tadi bahwa bisa saja buah abnormal itu bukan karena kurangnya kumbang penyerbuк, bukan karena kurangnya bunga jantan, tapi ketidakseimbangan antara pupuk organik dan pupuk kimia yang digunakan. Nutrisi tanamannya ya. Nah, ini juga menyebabkan persoalan. Ya. Nah, sehingga bagaimana supaya tanaman itu sehat benar-benar? Kalau tanamannya sehat, insya Allah perkembangan bunga jantannya juga normal, bunga betina juga normal. Makanya kita lakukan pupuk yang berimbang. Pupuk yang berimbang dengan apa? Ya udah, kalau kita sudah pakai pupuk kimia, lalu pakai pupuk nasa. Ya. Nah, pupuk kimia itu kita sesuaikan dengan umur tanamannya. Kalau umurnya katakanlah di bawah 5 tahun, ya kita gunakan pupuk kimianya ya paling maksimal itu 1 kilo per tanaman. Nah, itu pupuk kimia. Pupuk organiknya apa? Ya udah, kita selalu menggunakan polanya supaya mudah diingat 51. Maksudnya apa 51? 5 sak granul yang ukuran 10 kilo, berarti 50 kilo granul, dan 1 kotak Power Nutrition. P-Nutrition karena namanya. Ya, P-Nutrition itu 1 kotak yang 3 kilo, udah. Kalau dikonversi itu kurang lebih untuk 5 sak granul dan 1 kotak P-Nutrition itu kurang lebih 4 on Pak Sigit. Tambah pupuknya 1 kilo, berarti 1,4 kilo per tanaman untuk usia tanaman di bawah 5 tahun. Ya, kita kasih itu, dan insya Allah tanamannya menjadi sehat, terus kemudian produksinya insya Allah kualitas buah juga semakin bagus ya. Itu artinya apa yang kita lakukan itu dia benar-benar komplit paketnya, bukan hanya satu aja pupuknya saja, tapi yang tadi ya mengatasi kumbang yang nggak kita atasi, bunga jantannya juga kita atasi, ya sama saja. Nah, kemudian yang berikutnya, tentu saja kalau kita bicara tentang efektivitas pemupukan, tentu kita perlu ingat bahwa pH tanah ideal itu kalau di tanaman perkebunan, baik tanaman sawit, kopi, lada, cengkeh, macam-macam dan lain sebagainya, itu tanaman semusim, itu di angka 5,5 sampai 6,5. Ya, makanya yang perlu kita lakukan kalau misalkan tanahnya terlalu masa, maka kita perlu tambahkan dolomit. Ya, dolomit itu bukan hanya untuk meningkatkan pH, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan CA-nya, ada Mg-nya. Nah, CA sama Mg itu terbukti memang dapat meningkatkan kualitas buah. Ya, jadi dolomit selain bisa meningkatkan pH-nya, kalau pH-nya bagus, ideal, ketersediaan unsur hara juga bisa tercapai dengan optimal. Kemudian CA Mg-nya bisa tercukupi, ya insya Allah buahnya juga semakin baik. Kalau dicapai biar buahnya tuh mengkilat. Karena tercukupinya magnesium sama kalsium. Itu. Nah, ini sebelum Pak Eko ini memang benar sekali ya kalau menurut saya. Seperti yang digambarkan Pak Eko, ketika ini tanaman kekurangan unsur apa aja itu biar terjadi pembuahannya pun tidak normal. Seperti hanya kita sebagai manusia saja itu juga banyak. Contoh-contoh ya, ketika manusia itu makan konsumsi makanannya yang tidak tercukupi 4 sehat 5 sempurnanya, memang hidup.
Tapi mungkin banyak sekali yang terjadi kendala, ada yang kecerdasannya berbeda. Betul. Bentuk fisiknya juga berbeda, Ya. kesehatan juga berbeda. Nah, sepertinya kalau saya gambarkan mungkin sama seperti di tanaman pun juga sama Ya. Pak Eko ya. Nah, di tanaman butuh yang namanya unsur makro dan mikro. Unsur makronya dalam bentuk NPK, mikronya ya itu pupuk yang berada di pupuk-pupuk organik. Ya. Pupuk organik. Nah, itu seperti contoh ya seperti Pak Eko sampaikan bahwa pupuk berimbang itu sangat penting, sangat perlu ya. Ya. Seperti hanya manusia juga penting pupuk berimbang. Artinya ada 4 sehat 5 sempurnanya. Ya, Kan betul. itu. Sama satu lagi tadi ya, ini masih ketinggalan tadi, bahwa untuk supaya tanaman itu yang tadinya abnormal bisa kita perbaiki jadi Ya. normal. Ya. Yang paling penting itu tadi ya, pembuatan resapan air sebenarnya. Ya, karena gini, resapan air itu penting karena tanaman sawit adalah tanaman yang memang membutuhkan air dangkal, bukan air dalam. Jadi kalau misalkan Anda mengatakan perkebunan sawit itu bisa merusak lingkungan karena bisa menyebabkan kekeringan, itu salah besar. Ya, karena apa? Tanaman sawit itu adalah tanaman serabut yang akarnya nggak sampai 50 cm ke dalam. Dia hanya sekitar 20 sampai 40. Nah, karena itulah kita perlu memberikan satu solusi supaya tanaman sawit itu tidak kekeringan. Apalagi nanti kalau tanaman sawit itu jenisnya di lahan gambut. Nah, itu bahaya itu. Ya. Lahan gambut itu pasti buah-buah abnormal itu pasti banyak kalau tidak dilakukan pembuatan resapan air. Nah, resapan air itu saya dulu pernah ada proyek ya, setiap beberapa gawang saya buat ukuran 2x4, saya buat lubang segitu. Nah, lubangnya itu pada saat musim hujan itu jadi tampungan. Nah, pada saat musim kemarau dia jadi air itu masih tetap ada situ tersedia, plus untuk pembuangan pelepah-pelepah. Saya buang di situ. Itu menjadi sumber bahan organik juga situ. Ya, itu luar ya, biasa. ya. Nah, itu Betul. kalau itu dilakukan disiplin, insya Allah buah-buah yang tadi abnormal, kemudian ya tadinya kan itu sifatnya kompleks ya, unsur hara terpenuhi, lingkungannya juga semakin bagus, airnya tersedia dengan baik, terus kemudian bunga jantan, bunga betina berkembang dengan baik, ya insya Allah terjadinya buah kempet, buah banci, buah abortus dan lain sebagainya itu bisa kita minimalkan. Nah, itu tambahnya Pak. Ya mungkin bisa apa ya, masuk akal juga sih. Karena dengan adanya penampungan itu kan seperti hanya kalau kita membuat pembuangan sampah ya. Sampah cuma sampah organik. Kalau di rumah-rumah itu kan biasanya di kebun itu kan dibuat tanah lubang. Tanah lubang ya tujuannya untuk apa? Itu untuk membuang sampah dedaunan. Nah, daun itu sebenarnya menjadikan pupuk tersendiri. Itu sendiri sepertinya bisa membantu tanaman-tanaman yang ada di sekeliling. Seperti hanya yang disampaikan Pak Eko itu juga benar ketika di gawangan ya, itu dibuat semacam parit tadi Pak Eko. Flat bag kita bahasanya, flat bag itu tujuannya untuk pertama untuk menampung air ketika waktu itu di musim penghujan. Nah, di waktu musim kemarau pun jika itu juga membantu untuk karena di situ juga banyak air, otomatis akar kan cari air di situ, jadi tidak terlalu kekeringan. Yang berikutnya juga bisa untuk menampung seperti pelepah-pelepah tadi ditumpuk di situ, akhirnya akan menjadi kompos ataupun bahan-bahan organik. Sepertinya seperti itu. Ya, mungkin itu materi, mungkin kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Oke, baik Bapak Ibu Mitra Nasa ya, sangat luar biasa dimanapun Anda berada. Berikut tadi penyampaian langsung dari narasumber kita, konsultan kita di bidang perkebunan. Jadi Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang belum paham apa yang disampaikan oleh beliau tadi, silakan untuk mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Ya, kita lihat dulu ada nggak untuk pertanyaannya. Tidak ada ya? Belum ada. Ya, oke, belum ada. Mungkin malu-malu bisa terjadi. Karena segan juga bisa terjadi. Ya, biasanya seperti itu Pak Eko. Sebenarnya belajar menyimak, tapi mau tanya itu kadang malu dan sebagainya. Tapi nggak masalah ya. Nggak masalah Bapak Ibu semuanya, nanti ketika apa yang disampaikan beliaunya tadi Pak Eko masih ada yang belum paham, belum jelas, Bapak Ibu bisa konsultasi langsung ke beliaunya Pak Eko ya, ke nomor 08112792 002 ya 005 005. Ya, saya ulangi ke 0811
0811 2792 005 ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa konsultasi tidak hanya di sawit ya. Untuk tanaman perkebunan lainnya boleh. Ya, monggo silakan. Oke, mungkin saya tambahkan Ya, sedikit ya, boleh, monggo. Jadi mungkin beberapa ini penting ketika nanti kita ketemu dengan mitra atau konsumen ya. Bilang gini, Pak, saya sudah pakai pupuk NASA. Terus katanya pupuk NASA itu bisa mengurangi trek buah. Saya sudah pakai Pak, tapi kenapa tanaman saya masih trek juga ya? Nah, ini juga pertanyaannya itu kalau kita tidak memahami tentang siklus buah, kita juga mungkin akan terjebak. Bahkan bisa, oh iya, berarti pupuk NASA ini nggak terbukti. Itu juga bahaya ya kalau kita tidak memahami. Jadi gini, kenapa tadi di poin 6 saya katakan kita perlu membuat pembuatan resapan air supaya ketersediaan air bagi tanaman sawit itu tercukupi. Kenapa? Kalau tidak tercukupi, maka akan menyebabkan terjadinya namanya munculnya bunga jantan berlebihan. Satu. Yang kedua, munculnya daun tombak yang tidak membuka. Daun tombak itu maksudnya, jadi kalau di sawit itu daun tombak itulah daun paling muda dan dia akan membuka setiap 2 minggu sekali, dia akan terbentuk daun tombak. Nah, setiap dalam waktu 1 bulan dia akan membuka tuh daun tombaknya. Nah, kalau pada musim kemarau yang berkepanjangan itu akan muncul daun tombak itu bukan hanya 2, bisa sampai 4 Pak Sigit. Dalam satu pohon. Pohon. Ya. Nah, itu adalah cara tanaman itu bertahan hidup. Karena apa? Kalau dia membuka, itu kan terjadi namanya penguapan melalui daun ya, sehingga dia semakin cepat mengurangi air simpanan yang ada di dalam tubuhnya, ya kan? Nah, lalu yang kita lakukan apa? Jadi kita memahami bahwa kalau terjadi musim kemarau berkepanjangan, misalnya Januari, Februari, Maret, April, ya, maka akan berpengaruh 2 tahun yang akan datang. Pengaruhnya terhadap produksi. Jadi misalkan gini, di tahun 2023 ternyata Januari, Februari, Maret, April terjadi kemarau berkepanjangan, ditandai dengan dalam 1 bulan itu curah hujan itu di bawah 200 mm akumulasi ya. Jadi curah hujan itu yang terjadi di bawah 200 mm. Nah, jadi nanti Januari, Februari tahun 2025, Januari, Februari, Maret, April itu akan pasti muncul bunga jantan bunga jantan yang berlebihan dan tidak ada bunga betinanya. Jadi kalau misalkan Pak Sigit nih, Januari 2023 yang saya katakan ya, Januari, Februari, Maret, April kan terjadi kemarau berkepanjangan. Terus kita mitra NASA mupuk nih di bulan Juni misalkan. Semester 1 ya. Udah berlangsung 1 tahun mendekati 2 tahun. Kok pas 2 tahun, Bapak kok produksi saya malah menurun ya? Nah, itu yang perlu kita cari penyebabnya. Wah, ternyata Bu, saya mau tanya dulu Pak, apakah di bulan Januari tahun 2023 itu terjadi kemarau yang berkepanjangan? Tidak. Karena mau pupuk apapun selama terjadi proses, karena gini, terbentuknya daun itu akan memunculkan bunga itu akan memunculkan buah, sampai itu jadi buah siap panen itu butuh waktu 2 tahun. Jadi daun jadi daun, nanti akan muncul bunga itu nanti akan berkembang sehingga jadi waktunya kurang lebih ada 2 tahun. Atau 48 bulan. Ya kan? Kalau 2 tahun berarti 24 bulan, ya kan? Nah, itu yang perlu dipahami. Maka sehingga apa yang perlu kita lakukan bahwa kita harus tahu dulu teorinya tentang siklus kesediaan air tadi ya. Musim itu yang penting. Sehingga kita tidak terjebak mengatakan oh iya ternyata pupuk kita bukan pada pupuknya, tapi musimnya yang memang sudah terjadi sebelumnya. Itu yang perlu kita sampaikan. Ini ya, ada pertanyaan Pak Sigit? Ya, oke. Langsung saja ya. Di sini ada pertanyaan dari Bu Eva Nasa ya. Pertanyaan adalah
Pak, lalu gimana solusi untuk mengatasi buah batu? Ya. Tadi ya. Oke. Ya, Jadi buah batu itu sebenarnya genetis sebenarnya sedikit. Ya, jadi genetis dan itu berasal dari tanaman. Biasanya tanamannya itu bukan berasal dari bibit yang tersertifikasi. Ya. Jadi dia ngambilnya dari bawah pohon. Kentosan kalau orang Ya, kentosan, brondolan, brondolan yang kemudian jadi tanaman, kentosan yang kemudian ditanam orang. Nah, sehingga yang muncul apa tadi? Ya tadi dura, buahnya dura itu rata-rata adalah buah batu. Jadi cara mengatasinya tadi di awal, cara mengatasinya supaya tidak terjadi buah batu, maka di awal pastikan bibit yang kita tanam adalah bibit yang benar, yang baik. Bersertifikasi. Ya. Tapi kalau dia sudah jadi tanaman, udah kita tanam dia jadi buah, ya sudah, itu sudah resiko ketika menanam bibit yang tidak tersertifikasi. Ya. Seperti itu Pak Eko. Ya. Baik, itu Ibu apa tadi? Ibu Eva ya, pertanyaan sudah terjawab bahasanya itu memang apa ya, buah batu itu solusinya belum agak susah, tapi memang itu dari genetiknya. Ya. Nah, itu dimulai berawal dari pembelian benih, pembelian bibit ya. Ya memang di setiap pembibitan itu kan banyak sekali ya. Ya, carilah bibit-bibit yang bersertifikasi. Artinya apa? Karena dalam suatu berbudidaya 50% itu didukung dari benih yang baik ya. Kalaupun pupuknya bagus, metodenya bagus, kalau benihnya kurang bagus juga produknya juga tidak bagus. Maka 50% pendukung dalam hal budidaya itu tetap bibit. Nah, maka dari itu carilah bibit, jangan sampai nanti hanya sekedar bibitnya murah. Ya, tapi nanti di 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian kita nyesal ternyata hasilnya seperti ini. Ya, lebih baik dulu saya belinya cari yang bagus saja. Maka dari itu dari awal arahnya ya carilah bibit-bibit yang baik, artinya yang bibit bersertifikasi agar nanti di kemudian harinya tidak menyesal. Ternyata banyak yang buah batu, ternyata banyak yang tidak buah jantan dan sebagainya. Ya mungkin seperti itu ya untuk Ibu Eva Nasa tadi ya. Baik, kita langsung untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Nursiah Stokinasa. Izin bertanya Pak, yang saya tanyakan kemarin tentang sawit yang terkena hama di batang Pak. Oh, maksudnya seperti apa? Bapak pernah bertanya Pak Eko? Mungkin saya jawab aja. Iya. Ya. Jadi salah satu hama yang menyerang tanaman sawit itu dia bisa menyerang batang, bisa menyerang daun, bisa menyerang akar. Ya. Kalau dia menyerang akar, kalau batang itu biasanya itu kalau jamur itu maksudnya di jamur Ganoderma, dia nanti nempel di batang tuh. Atau nempel di bagian bawah pangkal batangnya. Tapi kalau hama itu biasanya nanti bentuknya seperti uret Pak sedikit. Uret ya, dia masuk dalam batang itu dan bisa menyebabkan busuk pada batangnya. Tapi itu berlangsung dia dalam waktu yang panjang itu enggak serta merta dia tapi yang menyebabkan busuk paling signifikan itu adalah jamur Ganoderma, itu signifikan. Nah, kalau yang hama sendiri mungkin perlu diperjelas apakah dia menyerang titik tumbuh atau di batangnya dia masuk ya. Dia melubangi batang itu. Nah, kalau dia termasuk jenis uret, kita punya kalau zat aktifnya itu namanya metarhizium. Jadi metarhizium itu bisa digunakan untuk mengatasi serangan tanaman pada batang yang dia berbentuk uret, uretnya. Nah, kalau dia menyerang titik tumbuh atau kumbang tanduk namanya Oryctes rhinoceros ya. Itu dia sebelum jadi kumbang, dia pasti jadi uret dulu. Nah, uretnya itu yang kita kendalikan. Jadi, atau kita bisa gunakan semacam trap, perangkap. Nah, perangkap itu, jadi kita buat perangkap. Nah, di dalam perangkapnya itu ada namanya larutan feromon. Feromon. Ya. Jadi kumbang itu nanti masuk ke perangkap. Kumbangnya masuk dengan aroma feromon. Ya, aromanya itu dia masuk ke perangkap dan itu akan mati di dalamnya itu. Tapi memang ada kelemahannya. Kelemahannya itu
kalau ternyata di areal itu dipenuhi dengan tanaman kelapa biasa. Ya. Nah, biasanya kelapa biasa itu tempat berkumpulnya kumbang tanduk. Kumbang tanduk. Nah, Ya. jadi yang tadinya nggak menyerang kelapa sawit, ya Jadi nyerang. datang ke situ, ya akhirnya bisa menjadi hama baru. Ya. Tapi kalau misalkan di situ nggak ada tanaman kelapa, sekiranya nggak apa-apa dipasang perangkap tadi. Ada dua cara. Dengan cara manual kita lakukan perangkap, kita kasih ada larutan feromon, ya mungkin mirip dengan metilat Pak Sigit, itu larutannya itu mirip itu. Nah, masuk ke perangkap, terus kemudian kalau dia bentuknya sudah masih uret, ya kita pakai metalium. Kita sebenarnya punya tim riset kita pernah meluncing dulu, saya masih ingat namanya Metanasa. Metanasa itu Metarhizium nasa. Ya. Itu bisa digunakan. Begitu Pak, Bu Nursyah ya. Baik, seperti itu untuk Ibu Nursyah Stokinasa ya. Untuk pertanyaan sudah terjawab, bahasanya untuk tentang hama ya yang ada di batang memang berawal dari tanah ya. Dari tanah itu bisa dibilang tadi urat ya Pak. Ya, kalau Rajawa itu olan-olan. Olan-olan itu yang menyerang di batang-batang tanaman ya, itu kan melubangi, akhirnya masuk ke dalam tengah. Nah, itu akhirnya tanaman bisa mati. Itu yang namanya kalau Jawa itu olan-olan. Olan-olan. Tapi kalau bahasa Latinnya kurang tahu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, untuk hama salah satunya memang kita mengurangi dari munculnya urat ya. Urat itu memang pertama itu banyak sekali muncul itu dari bahan-bahan organik. Contoh pupuk kandang. Pupuk kandang itu kalau memang tidak terfermentasi itu juga akan sumber terbentuknya uret. Ya. Uret itu juga nanti akan berubah akan menjadi seperti kumbang. Nah, itu yang kumbang. Ya, salah satunya kalau memang mau menggunakan pupuk organik, pupuk kandang ya baiknya itu yang benar-benar sudah matang ataupun sudah terfermentasi agar nanti tidak terjadi di lahan, di tanaman kita, tanaman kelapa sawit. Pertama, tidak terjadi serangan yang namanya Ganoderma. Itu karena serangan yang paling ganas ya. Kalau cuman hama atau ulat yang menyerang batang itu pun tidak terlalu banyak karena jumlahnya tidak semasal seperti Ganoderma. Tapi kalau Ganoderma sekali nyerang itu bisa satu baris itu satu blok kena semuanya. Nah, maka dari itu perlu sekali ya. Natural glio. Ya. Nah, untuk pengendalian atau solusi untuk pengendalikan Ganoderma itu kita bisa menggunakan produk NASA yaitu natural glio. Bisa dicampurkan dengan kompos yang sudah jadi boleh ya. Kompos, kalau yang namanya kompos itu adalah pupuk kandang yang sudah difermentasi. Tetapi kalau pupuk kandang itu belum tentu kompos karena belum difermentasi. Nah, di samping itu juga untuk penggunaan glio untuk di Ganoderma itu boleh dicampur dengan dolomit, boleh Pak Eko ya. Campurkan dengan dolomit, tebarkan di piringan batang. Nah, itu boleh untuk membantu pengendalian Ganoderma. Ya. Mungkin seperti itu ya untuk Ibu Nursyah Stokinasa ya. Jika nanti masih ada pertanyaan lagi, belum puas dengan pertanyaan, boleh langsung konsultasi ke Pak Eko langsung ke nomor 081127920005 ya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Mungkin tidak ada ya. Baik Bapak Ibu mitra NASA ya, sangat luar biasa dimanapun Anda berada. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham apa yang disampaikan oleh beliau yang sangat luar biasa. Untuk itu ilmu ini bisa kita gunakan karena apa? Dengan adanya ilmu ini potensinya juga sangat luar biasa di bidang perkebunan, di lahan-lahan perkebunan terutama di kelapa sawit. Itu potensinya sangat luar biasa ketika kita punya ilmunya, kita mau menerangkan, mau menyampaikan produk NASA. Kalau kita sudah punya bekal, punya ilmu, saya yakin percaya diri Bapak Ibu semuanya, percaya diri kita semuanya itu akan lebih kuat ya. Jadi untuk menyampaikan produk, menyampaikan informasi itu lebih yakin ya. Baik Bapak Ibu mitra NASA yang sangat luar biasa dimanapun Anda berada, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, sampailah pada ujung acara siang hari ini. Tentunya kami dalam membawakan acara banyak salah dan kilapnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada lebihnya, ada benarnya, itu tidak lepas
karena hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kelas pada siang hari ini, untuk itu kami tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Selamat pagi.